Seorang muslim sesungguhnya tidak cukup hanya dengan melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, kemudian mencari nafkah untuk keluarganya. Itu adalah tanggung jawab seorang muslim dalam perspektif pribadi. Ya, tetapi seorang muslim sebenarnya dia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yaitu tanggung jawab kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, dan bahkan umat Islam itu juga mempunyai tanggung jawab terhadap keteraturan dan keselamatan dunia ini. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, ukhrijat linas. Artinya adalah bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik yang memang dilahirkan untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena umat Islam mereka mempunyai satu kewajiban dalam rangka melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran, wa tu'minuna billah. Dan karena umat Islam itu adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Wa mau'izatin hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bijaksana, ya. Wajaddilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka, berdebatlah mereka dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang terbaik. Ini artinya adalah bahwa umat Islam ini mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman orang-orang yang zalim, ya, dari rusaknya dunia ini, dari perbuatan kaum munafik, dari perbuatan orang-orang kafir yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, kemudian dicontohkan oleh para sahabat, dan dicontohkan oleh para khalifah-khalifah setelahnya selama hampir 13 abad dalam rangka untuk mengatur keselamatan dunia ini. Ya, Nabi sebagai seorang yang dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, beliau melaksanakan prinsip luar negeri sebuah negara Islam, yaitu dalam rangka melaksanakan dakwah wal jihad. Dakwah beliau beliau buktikan dengan mengirimkan surat-surat dakwah kepada sesama kepala negara. Beliau kirimkan surat dakwah kepada Raja Romawi, beliau kirimkan surat dakwah kepada Raja Persia, beliau kirimkan surat dakwah kepada penguasa Mesir, penguasa Habasyah, penguasa Yaman, dan seterusnya. Ya, dan jihad beliau di dalam rangka menyelamatkan manusia dari kegelapan adalah beliau contohkan ketika beliau melakukan pembebasan Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, dan beberapa misi-misi jihad lainnya yang intinya adalah di dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kejahiliahan, menyelamatkan manusia dari kegelapan, dan menyelamatkan manusia dari kezaliman orang-orang yang zalim. Kemudian ini pun dilanjutkan oleh penerus beliau, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau melaksanakan prinsip luar negerinya dengan dakwah wal jihad itu ketika beliau melakukan pembebasan terhadap Persia. Demikian juga ketika pembebasan Palestina dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian dilakukan juga oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sehingga setelah berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, kita bisa melihat bukti sejarah bahwa kemudian kekuasaan umat Islam dan dunia Islam sudah menaungi 3 benua atau kurang lebih 2/3 wilayah bumi ini, dan mereka semua tercerahkan oleh Islam. Dan ini pula lah yang kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya. Bisa kita lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kembali Palestina yang pada masa itu sudah berhasil dikuasai lagi oleh musuh-musuh Islam. Beliau bebaskan Palestina. Kemudian kita tahu bahwa pada tahun 1453 seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih, beliau membebaskan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan dunia, dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh umat Islam hari ini ketika umat Islam ini tidak memiliki institusi negara setelah berakhirnya
institusi negara Islam itu pada tahun 1924, tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924. Ketika institusi negara Islam yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu telah diruntuhkan dan dibubarkan oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Maka hari ini yang bisa kita lakukan adalah menyamakan visi, menyamakan orientasi dakwah ini, yaitu adalah untuk mempunyai sama-sama kesadaran bahwa kita ini wajib untuk diatur kehidupan kita ini oleh syariat Islam secara kafah. Umat Islam wajib menyadari kewajibannya yang disebut oleh para ulama sebagai a'dzamul wajibat, sebagai kewajiban yang paling agung, yaitu diaturnya kehidupan ini oleh syariat Islam. Bisa kita lihat hari ini ketika kehidupan ini tidak diatur oleh Islam, kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan itu telah terjadi. Kerusakan dalam aspek ekonomi, kerusakan dalam aspek hukum, ya, ketidakadilan hukum menimpa umat Islam, kemudian juga kerusakan akal-akal manusia, ya, tidak terjaganya nyawa-nyawa manusia, tidak terjaganya harta-harta manusia, di mana harta yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam dan oleh manusia pada umumnya ini secara adil, hari ini bisa kita lihat bahwa sumber daya kekayaan alam ini hanya dikuasai oleh sebagian kecil manusia. Ini telah diperingatkan oleh baginda Nabi dalam satu hadis sahih. Beliau katakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi sebagai aturan kehidupan mereka. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai aturan kehidupan mereka. Dan hari ini itulah yang terjadi. Hari ini betapa rusaknya kehidupan ini, ya, ketika umat Islam dan manusia pada umumnya tidak diatur oleh aturan-aturan Islam. Ya, padahal kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab dalam rangka menjaga keselamatan dunia ini dan keteraturan kehidupan dunia ini, dan juga di dalam rangka menjaga manusia secara umumnya sebagai fitrah mereka sebagai makhluk terbaik yang dilahirkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya bagi umat Islam ini untuk menyamakan visi tentang wajibnya menerapkan syariat Islam secara kafah, dan juga menyamakan visi tentang pentingnya keberadaan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan syariat Islam itu secara kafah, yaitu yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau katakan tentang khilafah, mau'udatun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa syiyasatid dunya. Keberadaan khilafah itu merupakan satu keniscayaan dalam rangka untuk menggantikan tugas-tugas kenabian dan juga dalam rangka untuk menjaga dunia ini, memelihara dunia ini dan menjaga agama ini dari penistaan para penghina-penghina Islam, dari penistaan orang-orang munafik yang terus-menerus berupaya untuk menyimpangkan akidah umat Islam. Maka sekali lagi, tidak cukup bagi seorang muslim ketika dia hanya merasa bahwa tanggung jawabnya adalah sebatas sholat, zakat, puasa, haji, kemudian mencari nafkah buat keluarganya. Itu adalah tanggung jawab yang sifatnya pribadi. Tetapi melekat di dalam diri setiap muslim, tanggung jawab mereka kepada sesama umat Islam dan juga kepada sesama manusia, bahkan juga terhadap keteraturan dunia ini. Yaitu dijadikannya syariat Islam itu sebagai aturan secara kafah di tengah-tengah manusia. Hari ini memang itu tidak terlaksana, tetapi kewajiban kita adalah menyadarkan, dan demi terbentuknya kesadaran umum itu tidak ada jalan lain kecuali dengan melaksanakan dakwah, menyamakan persepsi, menyamakan visi, betapa pentingnya wajibnya kita menerapkan syariat Islam secara kafah, dan juga betapa pentingnya keberadaan institusi yang memiliki kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara kafah itu sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Karena memang khilafah Islamiyah ini akan mempunyai tanggung jawab, selain dia akan mempersatukan umat Islam seluruh dunia, kemudian dia juga menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, dan dia juga menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Allah katakan sekali lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian senantiasa menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran.